Mari kita semuanya berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tiada henti-hentinya kami ucapkan pada setiap hari di dalam hidup kami. Ajarin kami Tuhan untuk menghargai setiap anugerah yang telah berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk setiap waktu Tuhan, untuk supaya hidup ini berdampak bagi orang. Ajar kami Tuhan untuk hidup ini selalu kuat di dalam dunia ini dan kami tidak terikut arus Tuhan. Supaya kami belajar mengikuti kehendak-Mu di dalam hidup ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap puji syukur, haleluya, amin. Saya akan membawakan sharing singkat dengan tema adalah Never Stop Hoping. Yaitu jangan pernah berhenti berharap. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita itu berhenti berharap walaupun keadaan kita itu sangat tidak mengenakan, atau orang-orang di sekeliling kita itu mengecewakan, atau perbuatan kita itu tidak pernah dihargai orang, atau penyakit ataupun masalah kita itu tidak mendapatkan pemulihan di dalam hidup kita. Dan atau juga di dalam kehidupan ini kita suka merasakan tidak mendapatkan keadilan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya katakan stop berharap kepada manusia dan keadaan. Waktunya bagi kita itu untuk bisa move on di dalam keadaan kita. Sebab hal-hal tersebut tidak membuat kita itu membuat bertambah baik. Tapi yang ada, kita itu dengan tidak bisanya keluar dari lingkaran atau tidak bisa dari move on itu, akhirnya membuat kehidupan kita itu semakin bertambah buruk. Dan tanpa kita sadarin, kita itu akhirnya masuk yang dikatakan dinamakan jebakan iblis, yang dinamakan yaitu kecewa. Sebab kegagalan terbesar di dalam diri kita saat itu ketika kita mengalami kecewa. Karena kecewa, akhirnya kita itu menjadi putus asa. Dan karena sudah putus asa, akhirnya hilanglah pengharapan di dalam kehidupan kita ini. Hilang, berhenti untuk berharap. Di sini saya akan mengajak saudara terkasihi untuk kita ini belajar. Mari kita buka di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, yaitu tentang seorang yang sudah lumpuh 38 tahun lamanya. Ayat pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ketiga, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat keenam, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Di sini kita akan melihat seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Di ayat 5 dikatakan kan, 38 tahun lamanya ia lumpuh. Di sini saya mengajarkan bagaimana kita itu membayangkan posisi kita sebagai orang yang lumpuh selama 38 tahun.
Kita bisa bayangkan, berarti ini sebagian dari 50% kehidupan kita. Kita ini tidak melakukan apa-apa, kehidupan kita ini hanya menunggu, dan menunggu sampai waktunya datang ada orang menolongnya. Dan kita dikatakan seperti di firman tadi, persyaratan dari kolam Bethesda itu adalah untuk sembuh, adalah orang yang pertama dan hanya satu orang saja. Sedangkan di dalam ruangan samping-sampingnya kolam Bethesda itu ada 5 serambi, yang dimana dikatakan firman Tuhan 5 serambi itu telah diisi penuh dengan orang yang sakit, orang yang pincang, orang yang lumpuh, orang yang buta, dan itu semua orang itu mempunyai suatu tujuan yang sama, yaitu mencapai kesembuhan di dalam kolam itu. Bagaimana kita sendiri bisa merasakan saat kita ini lumpuh, hanya bisa setiap hari melihat waktu ada goncangan itu, kita lihat orang lain mungkin mengalami dia disembuhkan, kiri kita mungkin kita lihat disembuhkan, orang seberang kita disembuhkan karena kecepatan mereka. Sedangkan kita nggak dipulihkan sama sekali. Tapi dari sinilah, dan kita lihat kehebatan dari seorang lumpuh 38 tahun ini. Dia itu tidak patah semangat, dia itu tidak kecewa, dan dia itu tidak hilang pengharapannya di dalam hidupnya. Dan dikatakan itu dia ini nggak mengenal Yesus loh. Makanya dikatakan waktu Yesus bertanya di King James Version itu, dia menjawabnya itu bukan Tuhan, tapi lebih tepat adalah Sir, Tuan. Jadi di sini dengan jelas dia itu sebenarnya tidak mengenal Yesus itu siapa gitu loh. Nah, di sini yang dia lakukan adalah dia itu dengan sabar itu menanti di tepi kolam Bethesda sambil menunggu kemurahan Tuhan. Yang dimana kita tahu arti dari Bethesda itu adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Berbicara tentang pengharapan, kita buka di Ibrani 6 ayat 19. Saya bacakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, dikatakan Ibrani 6 ayat 9 tentang pengharapan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat bagi diri kita. Bukankah sebagai orang percaya kita itu sudah mempunyai iman? Yaitu kita tahu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti tidak kita lihat berarti apa? Ada yang namanya pengharapan. Nah, pengharapan inilah yang menjadi kunci kekuatan bagi orang Kristen. Dan kita tahu sebagai orang Kristen kita itu mempunyai 3 lapisan yang kita harus wajib punya, yang tidak kita boleh langkai, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu berjalan dengan namanya yang pengharapan, dan iman itu di dalam iman pasti ada pengharapan. Karena orang punya pengharapan itu pasti dia punya yang namanya iman. Dan sedangkan sebagai orang Kristen kita itu akan dituntut kesempurnaan kita itu di dalam kasih seperti Tuhan Yesus. Yang dimana kita itu harus menghasilkan kasih. Di sini saya akan mengatakan bagaimana kita itu bisa menghasilkan kasih jika kita itu tidak mempunyai pengharapan. Karena bagaimana ya kita itu, sedangkan kasih itu adalah kita tahu tidak mementingkan diri kita sendiri. Sedangkan dalam Tuhan itu kita harus punya kasih. Sedangkan kalau kita nggak punya pengharapan, aduh bagaimana saya bisa memberi? Contohnya memberi, sedangkan saya sendiri, saya kekurangan. Tapi kalau kita mempunyai kasih, kita mempunyai pengharapan, kita bisa melakukan tentang yang namanya kasih itu karena kita mempunyai pengharapan yang kuat. Di sini saya tidak berbicara tentang kasih lebih dalam, tapi saya berbicara tentang pengharapan. Di sini kita harus tahu, sadarin bahwa setiap orang Kristen itu pasti akan diproses dalam proses waktunya Tuhan. Dan berbicara tentang 38 tahun itu bukan angka yang pendek, tapi dari sini kita melihat bahwa di dalam proses itu tidak ada sesuatu yang namanya instan di dalam Tuhan. Jadi itu semua itu harus melewati tahap demi tahap sampai waktunya Tuhan tiba untuk memulihkan kehidupan kita. Nah, banyak dari kita itu malah kita tahu tidak mau yang namanya diproses Tuhan. Akhirnya kita lari atau kita memakai kekuatan kita. Padahal Tuhan itu ingin memproses kita
untuk menjadi lebih matang, bukan setengah-setengah. Seperti dikatakan, kita itu akan seperti emas yang dimurnikan selalu. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara, milikan kita itu mempunyai iman yang murni. Karena dengan iman yang murni, kita itu akhirnya mempunyai suatu pengharapan yang benar. Dari situ ada kekuatan. Dan di sini saya akan memberitahu juga bagaimana di ayat 6 itu katakan, makanya Yesus itu kan bertanya, maukah engkau sembuh? Padahal kan kita tahu Yesus itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dan orang yang 38 tahun ini tidak menjawab. Dia hanya membawa Tuhan, dia tidak menjawab dia mau sembuh atau tidak. Tapi dia bilang, Tuhan, tidak ada seorang yang menolong aku waktu air itu terguncang. Di sini kita melihat Tuhan itu sebenarnya mengajak kita itu, maukah engkau itu sembuh di dalam rohani? Kita tahu Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita adalah untuk memulih rohani kita, adalah untuk memulihkan jiwa kita yang kosong. Dari sini makanya dikatakan, maukah engkau, karena kadang-kadang tanpa sadari seperti orang 38 tahun, dia hanya melihat dari pandangan fisik, sedangkan Tuhan itu mengajak kita itu berbicara tentang berkat rohani. Sebab di dalam berkat rohani Tuhan itu juga ada yang namanya kesembuhan jasmani. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha luar biasa. Yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita itu bisa menerima berkat-berkat rohani yang telah Tuhan berikan bagi kita. Karena di dalam berkat itu ada bonus-bonus di dalam jasmani kita. Karena itulah yang kita butuhkan. Bukannya dunia ini begitu bertambah jahat sehingga manusia itu begitu bertambah putus asa. Sebab apa? Rohani dia kering, jiwanya pun akhirnya juga kering. Sebab itu yang kita butuhkan hanya ini adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya disatakan, bangunlah dan berjalanlah bersama dengan aku. Maksud Tuhan itu bangun dan berjalanlah bersama aku. Kita tahu di dalam Tuhan selalu ada kesembuhan di dalam rohani dan jasmani. Otomatis kita tahu kita mendapatkan apa yang Tuhan tahu di dalam diri kita. Di sini saya akan tutup dikatakan bahasa Latin yaitu mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Mari semuanya menundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera akan menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpanglah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan doa atau konseling, silakan menghubungi bagian di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.